Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai memsintesis program pendidikan nonformal dan pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 6 memperkenalkan diri. Yang pertama, Mela Mirzaviana. Yang kedua, Rania Putri Mawarni Ali. Dan yang ketiga, Wahyu Rahmadias. Oke, saya Mela Mirzaviana akan menjelaskan mengenai pengertian memsintesis. Memsintesis merupakan pernyataan dua atau lebih elemen untuk menghasilkan suatu hasil baru. Jadi bisa dikatakan, memsintesis itu merupakan hasil akhir dari percobaan dua elemen tersebut. Pendidikan nonformal adalah suatu cara untuk menggali suatu proses belajar kelompok masyarakat dan berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya. Di dalam pendidikan nonformal, salah satu cara memsintesis pemberdayaan masyarakat yaitu dengan cara penyuluhan, perencanaan program keaksaraan, pelatihan masyarakat, dan lain sebagainya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada tahap-tahap pemberdayaan masyarakat. Pendidikan nonformal sebagai pemberdaya masyarakat haruslah mempunyai program-program yang dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat. Antara program dan kebutuhan harus ada kesesuaian dengan perkembangan masyarakat saat ini. Dan untuk mendapatkan hasil dari pemberdayaan yang dilakukan, haruslah ada yang namanya tahap pemberdayaan masyarakat. Dan tahap-tahap dari pemberdayaan masyarakat, yang pertama itu ada tahap pembentukan dan penyadaran perilaku. Jadi, kita harus dapat memperbaiki perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, ada tahap pemberian keterampilan dasar dan transformasi kemampuan berupa wawasan. Contohnya pada program pelatihan, masyarakat harus dapat mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tertentu dari pelatihan yang mereka ikuti sebelumnya. Dan yang ketiga, yang terakhir itu ada tahap keterampilan, kecakapan, dan intelektual. Tahap ketiga ini adalah tahap yang sangat penting, sehingga tercipta kemampuan inovatif dan inisiatif. Nah, maksudnya itu, masyarakat harus dapat mempunyai keterampilan dari apa yang telah diberikan dari program pemberdayaan sebelumnya, sehingga keterampilan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa pendekatan yang perlu dipergunakan dalam pendidikan nonformal yang menekankan pada proses pemberdayaan, antara lain yang dikemukakan oleh Kindervater dalam Kusnadi. 1. Community organization, yaitu karakteristik yang mengarah pada tujuan untuk mengaktifkan masyarakat dalam usaha meningkatkan dan mengubah keadaan sosial ekonomi mereka. Hal yang perlu diperhatikan antara lain A. Peranan partisipan ikut terlibat dalam kepengurusan atau tugas kelompok. B. Peranan tutor hanya sebagai perantara, pembimbing, dan motivator serta fasilitator. C. Metode dan proses mengutamakan metode pemecahan masalah, mengorganisasi masyarakat sebagai kekuatan dasar. 2. Participatory approach, yaitu pendekatan yang menekankan pada keterlibatan setiap anggota dalam seluruh kegiatan. Perlunya melibatkan para pemimpin, tokoh masyarakat, serta tenaga-tenaga ahli setempat. 3. Education for Justice, yaitu pendekatan yang menekankan pada terciptanya situasi yang memungkinkan warga masyarakat tumbuh dan berkembang analisisnya, serta memiliki motivasi untuk ikut berperan serta. Contoh program PNF dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, penyuluhan. Penyuluhan adalah suatu kegiatan komunikasi, proses yang dialami mereka yang disuluh sejak mengetahui, memahami, meminati, dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan yang nyata adalah suatu proses komunikasi.
Yang kedua ada pelatihan dan kursus. Pelatihan dan kursus adalah bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan, serta pengembangan kepribadian profesional. Selanjutnya, yang ketiga adalah sanggar. Sanggar adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk melakukan suatu kegiatan. Selanjutnya yang keempat, taman bacaan. Taman bacaan adalah lembaga pembudayaan kegemaran membaca masyarakat yang menyediakan dan memberikan layanan di bidang bahan bacaan berupa buku, majalah, tabloid, koran, komik, dan bahan multimedia lain yang dilengkapi dengan ruangan untuk membaca, diskusi, bedah buku, menulis, dan kegiatan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.